Salah satu saham dengan fundamental terbaik di bursa kita yaitu Sido muncul akhirnya di tahun 2023 ini mengalami penurunan ya. Bahkan harga sahamnya saat video ini diambil sudah turun 43% dibandingkan harga tertingginya di tahun 2022 kemarin. Dan apakah penurunan harga saham Sido ini menjadi peluang yang menarik atau jangan-jangan akan seperti Unilever di mana harga sahamnya terus-menerus mengalami penurunan? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel kami, silahkan untuk subscribe channel The Investor ini. Dan jangan lupa untuk mendownload ebook watchlist kami. Karena di bulan Oktober ini kami sudah memperbarui watchlist kami, di mana ada 5 saham yang menurut kami masih kategori undervalue. Salah satunya Sido yang akan kita bahas di video kali ini. Temukan 4 saham undervalue lainnya dengan download ebook kami secara gratis ya. Linknya ada dalam deskripsi di video ini ya. Oke, kita akan bahas mengenai saham Sido, di mana di tahun 2023 ini harga sahamnya terus-menerus mengalami penurunan ya, atau dalam fase downtrend, di mana di awal tahun 2023 kemarin harga sahamnya sempat menyentuh level di atas 900 sampai video ini diambil tanggal 3 Oktober 2023 harga sahamnya sudah turun 35%. Dan jika kita lihat harga histori jangka panjangnya sejak tahun 2017 akhir, harga sahamnya selalu mengalami kenaikan ya. Jadi kalau kita hitung sejak akhir tahun 2017 sampai di tahun 2022, harga sahamnya sudah naik sekitar 300% ya. Dari level sekitar 250-an sampai level 1000. Dan ternyata kenaikannya tidak bertahan lama alias masuk di pertengahan atau di akhir tahun 2022, berlanjut di tahun 2023 harga sahamnya turun 43%. Alias kalau kita lihat harga sahamnya saat ini, harga saham di posisi akhir atau posisi tanggal 3 Oktober 2023 ini posisinya kurang lebih sama dengan tahun 2020. Ya, jadi sekarang kan pertanyaannya apakah harga sahamnya berpotensi untuk kembali turun atau ada berpotensi untuk rebound ke level 1000-an lagi. Nah, menurut saya, penurunan harga saham Sido di tahun 2023 ini tidak terlepas dari penurunan kinerjanya. Ya, nanti kita akan lihat kinerja secara tahunannya, tapi kita lihat dulu nih, kinerja secara kuartalannya. Di mana kuartal 1 2023 kinerja Sido menurun cukup signifikan ya. Ini adalah penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya. Alias kalau kita bicara mengenai kuartal 1 2023, penurunan kinerja ini dihitung dibandingkan kinerja kuartal 4 2022-nya saja ya. Jadi kita hitungnya per kuartalan. Kuartal 1 kinerja Sido mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan ya. Pendapatannya minus 28% dan laba bersihnya juga minus 22%. Kemudian penurunan kinerja ini juga berlanjut sampai kuartal 2, di mana kuartal 2 tahun 2023 ini ternyata masih menunjukkan penurunan, yaitu pendapatannya turun 18% dibandingkan kuartal 1, dan laba bersihnya turun 51% dibandingkan kuartal 1 2023 kemarin. Ya, jadi inilah yang menurut saya harga saham Sido turun karena memang kinerjanya yang juga menurun di tahun 2023 ini. Kemudian dari manajemennya sendiri pun juga pesimis, yang dimana akhirnya manajemen sendiri itu merevisi target kinerjanya sendiri. Jadi bayangkan di awal tahun 2023 ini target dari manajemen pertumbuhan pendapatan dan labanya naik 10%. Tapi karena melihat kondisi di 2 kuartal berturut-turut ini kinerjanya menurun, manajemen pun itu menurunkan target kinerja 2023 ini, sehingga ya inilah ketika kinerjanya turun, manajemennya pesimis, ya market akhirnya menghukum harga saham Sido sampai ke level saat ini, yaitu di bawah harga 600.
Nah, sekarang kita lihat dari sisi bisnisnya ya. Jadi Sido Muncul sendiri memiliki 3 segmen bisnis, yaitu ada segmen jamu herbal dan suplemen, di mana kita kenal produknya yaitu tolak angin. Kemudian ada makanan dan minuman ya, atau food and beverage ya. Mungkin kita kenal dengan produk Koko Bima Energi Rosa ya. Itu salah satu produk dari Sido yang masuk di segmen makanan dan minuman. Kemudian ada juga di segmen farmasinya. Kalau kita lihat posisi Juni 2023, kinerja dari Sido sendiri, di mana kita lihat sales atau omsetnya sebesar 1,6 triliun, terbesar masih disumbangkan di segmen jamu herbal dan suplemen. Ya, yang dimana porsinya mencapai lebih dari 60%. Kemudian untuk segmen makanan dan minuman atau food and beverage ya, memiliki porsi kurang lebih sekitar 30%. Ya, dan farmasi ini masih sangat kecil. Jadi memang produk unggulannya yaitu tolak angin inilah yang menjadi penopang kinerja Sido sampai saat ini. Nah, di awal tadi kita sudah melihat penurunan kinerja secara kuartalan. Ya, sekarang kita lihat kinerja secara tahunannya, di mana secara tahunan sebenarnya kinerjanya masih tumbuh. Ya, penjualannya naik 3% dari 1,612 triliun menjadi 1,653 triliun. Kemudian laba brutonya juga naik 2% dari 859 miliar menjadi 877 miliar. Dan laba bersihnya naik 1% dari 445 miliar menjadi 448 miliar rupiah. Pertumbuhan kinerja posisi Juni 2023 ini tergolong sangat-sangat tipis alias bisa kita simpulkan stagnan. Nah, sekarang nanti kita tunggu nih apakah di kuartal 3 dan kuartal 4 kinerjanya masih melanjutkan penurunan atau bisa rebound. Jika kinerja kuartal 3 nanti rebound, tentu saja growth-nya akan makin bagus ya, makin bagus, tidak stagnan di posisi Juni. Tapi kalau ternyata masih melanjutkan penurunannya, maka bisa jadi kinerja di tahun 2023 ini justru lebih turun dibandingkan posisi tahun 2022. Nah, dengan asumsi di mana kinerja kuartal 3 dan kuartal 4-nya mengalami penurunan, artinya secara kuartalan penurunannya masih berlanjut, maka kita bisa memproyeksikan untuk tahun 2023 ini pendapatannya turun dan laba bersihnya juga turun. Pendapatannya kita turunkan di tahun 2023 ini yaitu minus 10% dan laba bersihnya juga kita turunkan, di mana laba bersihnya turun 20%. Ini adalah proyeksi yang pesimis ya, karena manajemennya pesimis maka saya pun juga memprediksi kinerjanya juga pesimis, walaupun nanti ada peluang di kuartal 3-nya, nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Tapi dengan asumsi kita pesimis dengan kinerja Sido tahun 2023 ini, maka histori kinerja Sido dalam jangka panjang akan seperti ini. Tahun 2018 kita lihat pendapatan maupun laba bersih Sido mulai menanjak sampai tahun 2021. Itulah kenapa harga sahamnya juga kalau kita lihat di awal tadi mulai rally sejak awal tahun 2018 ya. Rally-nya bahkan berlanjut sampai tahun 2022 sebelum akhirnya turun di 2023. Alias ketika tadi kita sudah sampaikan bahwa harga saham posisi sekarang itu sama dengan tahun 2020, kita lihat juga dengan level yang pesimis, maka kinerja di tahun 2023 ini sama dengan tahun 2020 ya. Jadi memang secara kinerja pun juga kurang lebih sama dengan tahun 2020. Itulah menurut saya faktor fundamental yang membuat harga sahamnya juga menurun untuk posisi tahun 2023 ini. Selanjutnya kita juga perlu tahu nih, kira-kira apakah masih ada potensi untuk growth ke depan nanti. Nah, di sini saya ambilkan materi dari Public Expo Sido yang menurut saya ini juga menarik, di mana Sido sebenarnya masih terus berusaha untuk menumbuhkan kinerjanya. Salah satunya adalah menyasar market ekspor. Di mana per tahun 2022 kemarin, ini kebetulan public expose-nya masih di posisi tahun 2022 ya. Untuk posisi atau untuk market luar negeri ya, alias ekspornya itu naik di atas 80%. Jadi sebenarnya ekspornya Sido ini kenaikannya cukup signifikan. Tetapi secara porsi keseluruhan
memang masih kecil. Tahun 2020 kita lihat untuk bisnis ekspornya atau produk-produk yang diekspor baru menyumbangkan sekitar 2% dari porsi keseluruhan kinerja SIDO. Tahun 2021-nya naik menjadi 4% dan posisi Juni ya 2022 itu sudah naik 6%. Dan sebenarnya porsi ekspornya lebih didukung oleh segmen food and beverage atau segmen makanan dan minuman ya, di mana penjualan terbesarnya yaitu KBE atau Koko Bima Energi. Koko Bima Energi ini untuk pasar ekspor menyumbangkan kontribusi sebesar 16% ya dibandingkan dari penjualan Koko Bima Energi secara keseluruhan. Dan ini bisa menjadi source of growth dari SIDO untuk jangka panjangnya nanti. Kemudian source of growth dari SIDO selain dari market ekspornya, kita juga melihat produk yang kita andalkan di market dalam negeri, yaitu tolak angin. Kalau kita perhatikan di toko-toko produk tolak angin ini setiap tahun selalu mengalami kenaikan harga. Untuk harga tolak angin yang satu pack atau yang satu kardus isinya 12 saset sendiri di tahun 2015 lalu harganya masih Rp24.000 per satu packnya. Kemudian tahun 2020 harganya sudah menyentuh 36.000 dan di tahun 2023 ini harganya bahkan sudah menyentuh angka di atas 45.000 per satu packnya. Jadi kekuatan dari tolak angin sendiri adalah bahwa produk tolak angin ini mampu menaikkan harga jualnya dan masyarakat masih terus mau membeli produk tolak angin ini. Kemudian kita juga perlu lihat histori kinerja SIDO untuk posisi kuartal 3 dan kuartal 4-nya. Sejak tahun 2020 sampai tahun 2022, ternyata kinerja SIDO untuk posisi kuartal 3 dan kuartal 4-nya selalu mengalami kenaikan, ya, dan kenaikannya juga cukup signifikan. Maka dengan histori di mana kinerja kuartal 3 dan kuartal 4-nya selalu naik, saya sendiri juga optimis bahwa kinerja kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2023 ini harusnya juga bisa ikut naik. Oke, itu tadi kita bicara mengenai kinerja operasionalnya. Nah, sekarang bagaimana dengan neracanya? Neraca SIDO bisa dikatakan ini sangat-sangat perfect, sangat-sangat sempurna, di mana secara neraca sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa neraca SIDO sangat sehat. Memang untuk posisi Juni 2023 ada penurunan aset, yang dimana penurunan aset ini diakibatkan oleh penurunan kas dari 923 miliar rupiah di akhir tahun 2022 menjadi 451 miliar rupiah di posisi Juni 2023. Kenapa bisa terjadi penurunan aset, yaitu penurunan kas? Karena ya di di semester 1 2023 ini SIDO sudah membagikan dividen ya. Jadi salah satu kekuatan SIDO sendiri juga bahwa SIDO ini membagikan dividen 2 kali setahun, biasanya akhir tahun dan di awal tahun depannya. Untuk tahun 2023 ini kemungkinan akan ada dividen interim lagi ya sekitar biasanya bulan November ya, bulan November kalau kita lihat histori dari dividen interim SIDO. Ya, kita tunggu saja pengumuman dividen interimnya nanti. Oke, dari yang kita jelaskan tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama mengenai potensi pertumbuhan di masa depan nanti. Menurut saya ada dua hal ini bisa membantu untuk mewujudkan pertumbuhan dari SIDO. Ya, yaitu mengenai yang pertama ekspansi ke luar negeri dan yang kedua produk yang punya kekuatan untuk menaikkan harga jualnya tanpa harus kehilangan konsumennya. Karena memang tolak angin sendiri bisa dikatakan ini adalah produk yang tidak punya pesaing. Kemudian yang kedua mengenai harga saham posisi saat ini yang sama dengan di tahun 2020 karena kita tadi memproyeksi ya, dan saya yakin juga market memproyeksi bahwa kinerja di tahun 2023 ini sangat pesimis, labanya turun 20% sehingga jika memang itu kejadian maka memang sudah sewajarnya harga saham posisi saat ini sama dengan tahun 2020 karena laba bersihnya juga kurang lebih sama dengan tahun 2020 lalu. Tapi di sisi lain ada potensi kenaikan laba di kuartal 3 dan kuartal 4 di mana kalau misalkan kuartal 3 dan kuartal 4 nanti kinerja dari SIDO menunjukkan kenaikan, maka pesimisme kinerja di tahun 2023 yang saya tunjukkan tadi terbantahkan ya, alias growth untuk tahun 2023 ini masih bisa berlanjut dibandingkan tahun 2022. Kemudian di harga 600 menunjukkan valuasi PBV 5,5 kali dengan PI rasio 20 kalinya. Dimana kalau kita lihat PI rasionya 20 kali itu masih
lebih sedikit ya, lebih turun atau lebih kecil sedikit dibandingkan tahun 2020 lalu, di mana di tahun 2020 lalu PI rasionya mencapai 25 kali. Oke, mungkin itu sekilas pandangan saya mengenai Sido, dan jangan lupa Sido ini juga kita masukkan ke dalam watchlist ebook kami yang bisa teman-teman download secara gratis di link di deskripsi bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.